Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik pertemuan dengan Anies Baswedan dengan Gibran, dan bahkan ada kader PDIP yang menjadi spekulasi bahwa pertemuan Gibran dan Anies Baswedan dianggap memecah belah partai PDIP. Cukup menarik ya, sebagai seorang pemimpin dia tidak seharusnya berkata seperti itu. Ini adalah catatan penting silaturahmi sesama, membangun demokrasi bersama-sama begitu kan, tanpa ada rasa kebencian sedikit pun begitu kan. Ya kalau bertemu dengan satu pun tidak menjadi masalah karena ini adalah ajang demokrasi kita begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali ini di Twitter. Ini kata Gibran, "Loh, saya berguru sama Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta yang sukses." Gibran aja mengakui bahwa mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat berhasil begitu dan sukses begitu kan. Apalagi para cebong-cebong dan para buzzer-buzzer yang hari ini tutup mata kepada Anies Baswedan begitu. Orang yang gila hormat pasti bangga dengan gaya Gibran yang memuji Wang Abut. Padahal itu cuma sekedar basa-basi saja untuk menghormatinya tamunya yang lebih tua. Otak kadrun mengerti dengan tata krama dari Wong Jowo Tulen. Ini nih komentar-komentar para cebong ya sudah masuk ini. Yang saya bacakan pro dan kontra ya. Kok berguru sama Pak Anies ya? Kenapa tak berguru sama Ahok dan atau sama presiden yang orang tuanya sendiri? Kan mereka lebih dulu jadi gubernur DKI saat itu. Ya nggak apa-apa menjadi guru kepada Anies, nggak apa-apa. Tetapi mau guru dengan Ahok dengan Ganjar ya semuanya gagal begitu kan. Mengelola daerah gagal, angka kemiskinan juga gagal. Pak Ahok mengelola Pertamina juga gagal. Mengelola di Jakarta tidak ada buktinya. Terus wadas masih banyak kan begitu kira-kira seperti itu. Gibran itu orang yang cerdas begitu. Memilih untuk menjadi guru begitu kan. Berguru bagaimana cara menghindari cocot dobol bulut manis tanpa hasil, bagaimana cara dengan kelebihan bayar. Inilah komentar-komentar para netizen begitu. Karena Gibran mewarisi sifat bapaknya yang rendah hati. Inilah calon pemimpin negara yang baik. Gibran memuji bukan menjatuhkan. Gibran pemimpin masa depan. Beda dengan kadrun hidupnya penuh hinaan. Ini banyak komentar-komentar cebong di sini ya. Kadrun paham berasa rendah sopan santun ya. Inilah kalau orang-orang ikutan tanpa memberikan sebuah harapan untuk bangsa kita. Kira-kira seperti itu. Ini udah ada upaya baik, masih ada yang ngompor-ngomporin. Ini buzzer-buzzer keterlaluan. Jadi PR buat pemerintah selanjutnya biar dilacak siapa yang peliharaan ini hewan liar, ganas dan menjijikan. Dunia mengakui pemimpin cerdas. Anies Baswedan cerdas dan berinovasi. Gibran terus memoles jualan politik. Ya bisa jadi Gibran itu nempeng ke Anies agar seolah-olah dia demokratis begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ini menjadi spekulasi, tetapi apa yang saya pakai netizen ini adalah merupakan catatan demokrasi kita begitu. Hanya orang sehat yang paham bisa menilai Anies oke. Yang tukang hina dan nyinyir yakin orang bodoh dan terima bayaran buat nyinyir. Bisa jadi seperti itu. Basa-basi anak yang cerdas dan sadar karena merasa lebih muda adalah dengan merendahkan diri, nggak jauh mawa dan gede kepala sebagai pemimpin daerah. Bisa jadi itu sebagai sindiran terhadap Anies. Hehehe, jangan salah tangkap ya. Kata cebong-cebong yang dibohongi sama kakak pembinanya Anies ke Solo minta waktu bertemu sarapan ke Gibran. Cebong-cebong sadarlah, jangan ikuti kakak pembina kalian. Bagus sekali begitu kan. Kena tamparan keras dari pendukung Anies Baswedan begitu. Jadi saya rasa bahwa pertemuan ini sangat menarik sekali begitu. Walaupun ada yang kepanasan, ada yang kebakaran jenggot, ada yang kemudian nyerang Anies Baswedan, para buzzer dan cebong-cebong di luar sana begitu kan. Politik itu dinamis. Cara bacanya bisa juga Gibran berhasrat tuh next gubernur DKI. Bahasa terselubung kayaknya gitu. Abis itu nyalon udah jadi gubernur DKI, gue suka gaya lo, pinter yang citranya inilah Indonesia. Cukup menarik sekali ya apa yang komentar-komentar netizen. Tetapi apa yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra. Tetapi ini bagian dari demokrasi kita begitu. Ada kebutuhan kedua belah pihak yang jelas antara RI 1 dan DKI 1. Kemungkinan besar masing-masing butuh kerjasama. Bisa jadi seperti itu. Saya pernah baca kumpulan-kumpulan kata-kata inspiratif Abraham Lincoln. Saya tidak menyukai orang itu, oleh karena itu saya harus mengenal dengan lebih baik.
Banyak yang men-tweet seperti ini, udah kebaca Gibran persiapan 2024 Gub Jakarta. Bisa jadi seperti itu, menjadi gubernur begitu kan? Atau dengan Anies Baswedan, kira-kira seperti itu. Tapi Anies Baswedan sudah digadang-gadang dan deklarasi menjadi RI 1, kira-kira seperti itu. Dan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya yang menjadi spekulasi dan bahkan menyebar luas kemana-mana. Bahkan para cebong dan dan buzzer itu sudah ketakutan melihat ini. Ada apa begitu? Anies Baswedan ditakuti begitu. Ini kata Gibran, loh saya berguru sama Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta yang sukses. Iya, kenapa tidak berguru kepada Ganjar, kepada Ahok? Iya, karena memang mereka itu tidak mengelola DKI Jakarta waktu itu, waktu zaman Ahok, dan Jawa Tengah waktu Ganjar, ya mungkin gagal begitu kan. Yang dilihat adalah Anies Baswedan karena sukses mengelola DKI Jakarta. Kira-kira seperti itulah. Jangan menjadi spekulasi kemana-mana, kira-kira seperti itu. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa dia bertemu mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk belajar, terutama menyangkut penanganan masalah transportasi. Ini para cebong ini dengarkan ini. Gibran bertemu dengan Anies Baswedan untuk menyangkut penanganan masalah transportasi begitu kan. Gibran menilai Anies Baswedan seorang tokoh yang memiliki banyak pengalaman. Dia sebagai seorang muda ingin memetik pelajaran darinya. Saya berguru sama beliau Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta yang sukses. Makanya tadi beliau banyak bicara transportasi umum, kata Gibran di Balai Kota Solo dalam laporan Slopos Selasa 15 November 2022. Gibran mengatakan bahwa dalam pertemuan di Solo tadi pagi dia dan Anies tidak membahas politik tetapi hanya bersilaturahmi. Menurut Gibran, silaturahmi sangat penting untuk dilakukan. Justru gunanya silaturahmi itu beda kubu sama kubu kebelah silaturahmi ya. Aku cuma sarapan terus ke gajian Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bareng-bareng katanya. Putra Presiden Joko Widodo itu menyatakan siap jika ada teguran dari partai setelah pertemuan dengan Anies Baswedan. Enggak ada negosiasi apa-apa, saya belajar dari beliau yang sudah berpengalaman, ujarnya. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Kenapa? Ya pertanyaannya, kenapa ketika Anies Baswedan bertemu Gibran semua orang kepanasan dan kebakaran jenggot? Ya karena memang ini. Karena kalau kita bertemu dengan Anies Baswedan, banyak yang menjadi spekulasi bahwa seolah-olah Anies Baswedan memecah belah partai PDIP begitu. Dan bahkan ini yang ditakuti oleh para buzzer-buzzer, kenapa Anies Baswedan bisa bersama dengan Gibran. Kira-kira seperti itu, apalagi dengan Pak Jokowi nanti begitu. Ya kalau Gibran menjadi wakilnya Anies, otomatis Pak Jokowi harus mendukungnya. Karena apa? Tidak mungkin seorang bapak tidak mendukung anaknya untuk menjadi calon presiden. Kira-kira seperti itu. Sangat cerdas luar biasa Anies Baswedan ini ya. Publik bisa menilailah seperti apa. Terus kemudian kedua DPP Partai Nasional Demokrat Effendi Khoiri Gus Coy mengapresiasi sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka karena Gibran punya hati dan mental yang bagus, terbuka menerima siapapun. Anak muda beliau tapi berpolitiknya dewasa. Ada yang sudah tua tapi berpolitik seperti taman kanak-kanak, kata Gus Coy pada para jurnalis di Jakarta hari ini. Gus Coy berkata demikian ketika diminta menanggapi kritikan dan kalangan politikus yang terhadap Anies Baswedan, calon presiden dari Partai Nasional Demokrat yang menemui Gibran tadi pagi. Menurut Gus Coy, kalangan tua mestinya memetik pelajaran dari kalangan yang lebih muda dalam berpolitik. Mulut busuk karena otak hati busuk, bandingkan anak muda belia berpolitik sangat cerdas dan dewasa, yang tua berpolitik bahlul dan kekanak-kanakan, kata Gus Coy. Gus Coy mengatakan silaturahmi merupakan hal yang penting. Silaturahmi itu sangat penting, bukan soal mendukung atau tidak, kata dia. Ini sangat luar biasa sekali begitu. Berbeda dengan anggota partai PDIP yang tadi mengkritik seolah-olah memecah belah partai PDIP dan anggotanya begitu. Padahal tidak, ini ajang silaturahmi begitu. Ya kalau kemudian hari Gibran menjadi wakilnya presiden tidak menjadi masalah karena kita itu bagian dari demokrasi begitu kan. Yang penting demokrasi itu adalah dibangun bersama-sama begitu, tanpa ada perpecahan seperti ini begitu. Apalagi para cebong dan para buzzer-buzzer di luar sana yang suka menggoreng habis-habisan berita-berita seperti ini begitu kan. Silaturahmi itu sangat penting, bukan soal mendukung atau tidak. Ketua DPP PDIP Perjuangan Said Abdullah menilai Anies Baswedan menemui Gibran memiliki tujuan agar semakin dikenal masyarakat. Inilah yang kemudian ya
pejabat atau pemimpin negara, pemimpin pemerintah, ya tidak boleh menjadi spekulasi seperti ini sebenarnya. Ini kan multitafsir. Seakan-akan pendukungnya, junjungannya seperti para buzzer dan cebong-cebong pasti mengikuti ini begitu kan. Ini langkah supaya lebih dikenal publik, dan ingat kalau dia muji-muji Gibran pasti ada udang, ada batu di balik udang, kata Said di Senayan. Menurut Said, Anies ingin mendapatkan keuntungan politik dari pertemuan dengan Gibran. Iya dong, untuk kepentingan dirinya, tidak ada hubungan dengan Gibran. Itu hanya cari keuntungan politik saja, kata Said. Mengenai kemudian kemungkinan pertemuan itu untuk membicarakan pemilihan gubernur Jakarta, Said berkata, maksudnya itu Anies mau jadi kingmaker jadi DKI. Iya, tapi kalau Anies yang mau majukan Gibran, Anies nggak punya partai. Gibran kader PDIP Perjuangan. Itulah triki politik Anies saja untuk memecah belah PDIP Perjuangan. Inilah yang menjadi spekulasi. Masa seorang pemimpin pemerintah berbicara seperti itu, atau anggota legislatif berbicara seperti ini, ya tidak layaklah pada demokrasi kita. Demokrasi kita dibangun bersama-sama begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Anies Baswedan ke sana salah, ke sini salah, dan bahkan pakai sandal pun Anies Baswedan disalahkan. Semuanya disalahkan begitu kan. Inilah yang saking bencinya dan saking ketakutan terhadap Anies Baswedan, dan bahkan para buzzer dan cebong-cebong ya sudah kepanasan dan kebakaran begitu kan. Ya lihat saja seperti cebong di kolam renang, ya kalau sudah capek ya tidurnya kan begitu kan, kira-kira seperti itu. Dan bahkan di sini iya dong, memecah belah orang Gibran calon kita PDIP, tiba-tiba dia Anies masuk ke situ. Said menambahkan ini menurut saya ya dalam tatanan demokrasi kita kurang, menurut saya pribadi hal seperti itu begitu kan. Jadi kesimpulan saya hanya satu, yaitu bahwa demokrasi kita dibangun bersama-sama. Anies Baswedan bertemu dengan siapa tidak masalah, dan Gibran mengatakan dia terinspirasi dan menjadi guru kepada Anies Baswedan. Ini Gibran yang mengatakan seperti itu begitu kan. Tidak menjadi masalah. Ini adalah politik kita, memberikan wawasan begitu kan. Karena Anies sudah berpengalaman, jadi Gibran berguru ke dia begitu. Berbeda dengan hari ini orang-orang yang berpolitik bagi anggota legislatif siapapun, ketika terpilih dia sok menjadi pemimpin, sok menjadi pahlawan, sok menjadi guru, padahal angka korupsi di Indonesia sangat luar biasa sekali begitu kan, dan bahkan kinerjanya tidak begitu ya wah aja begitu. Jadi saya juga memberikan kritikan kepada siapapun. Inilah demokrasi kita, inilah bangsa kita dibangun bersama-sama begitu. Anies Baswedan mau ketemu dengan siapapun disalahkan, mau ketemu dengan ini disalahkan, mau ketemu dengan situ pencitraan, mau ketemu dengan masyarakat dianggap ini, dan bahkan Anies Baswedan memelihara burung saja disalahkan. Ini saking bencinya kepada Anies Baswedan. Kok ada ya orang seperti ini di demokrasi kita masih seperti itu? Ya wajarlah, memang para cebong dan buzzer itu adalah ketidakmampuan untuk mengelola, untuk bersaing seperti Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya.